Perjalanan pernikahan Rai dan Tarina penuh dengan lika-liku. Seperti pernikahan pada umumnya, pasangan suami istri ini pun tidak lepas dari rasa kecewa. Sebagai seorang wanita yang dibesarkan di tengah keluarga yang mandiri dan pekerja keras, Tarina sangat tidak nyaman jika hanya berdiam diri di rumah. Hal ini pun membuatnya memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah. Saya tipikal dari keluarga yang mandiri. Sebagai wanita, udah sekolah tinggi, ngapain di rumah aja? Kalau bisa kerja, ya kerja. Bisa dapat penghasilan. Kalau masih muda, ya manfaatin. Pikiran saya seperti itu, kata Tarina. Di sisi lain, suaminya Rai justru mengharapkan hal sebaliknya dari Tarina. Karena terbiasa sebagai anak yang dilayani oleh ibunya, Rai pun menaruh ekspektasi yang sama kepada Tarina, yaitu berperan sebagai istri yang melayani kebutuhannya setiap hari, mengurus rumah dan anak-anak. Rai pun harus menelan kekecewaan. Di matanya, sang istri justru memilih sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikan perannya untuk mengurus suami dan anak-anaknya. Saya juga punya harapan, tapi ya kenyataannya terbalik, kata Rai. Rasa kecewanya kepada Tarina pun membuat Rai mencari kesenangan di luar rumah, sampai akhirnya jatuh ke dalam perselingkuhan. Pada mulanya hanya mengikuti teman, karena teman ajak, yuk kita ke panti pijat. Akhirnya berkenalanlah sama wanita ini, selingkuhan Rai. Orangnya perhatian, dia juga omongnya lembut, persislah kayak mama saya. Akhirnya ya berlanjut gitu, terang Rai. Meski Rai jelas berselingkuh di belakang Tarina, namun tak ada kebiasaan yang tampak berubah di tengah kehidupan rumah tangga mereka, kecuali intensitas komunikasi yang sudah sangat jarang. Hal inilah yang membuat keduanya seolah menjalani hidup dengan dunia mereka masing-masing. Sampai suatu kali, Tarina pun merasakan sesuatu yang mencurigakan dengan suaminya. Saya bukan tipe yang tiap hari ngecek dompet. Saya juga bingung. Saya gak tahu kenapa. Saya tuh kayaknya ada insting, yaitu ketika saya buka dompet itu, saya lihat rambut bayi di dalam bon. Waktu itu saya tanya, rambut siapa ini, Pak? Terang Tarina. Namun merasa kepergok sama istri sendiri. Akhirnya Rai pun mencoba menutupi perselingkuhannya dengan berbagai alasan. Namanya umpet-umpet, kan dia juga gak tahu. Ya, saya cari alasan, itu rambut saya gitu, jelas Rai. Perkara rambut itu pun membuat keduanya bertengkar, sehingga Tarina mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan sang suami darinya. Dan untuk mengungkapkan semua kebohongan yang dilakukan sang suami, dia pun meminta supaya Tuhan membongkar semuanya dengan jelas. Saya bilang, saya gak mau lagi diketemuin hal-hal seperti ini. Tuhan tunjukin, maksudnya sesuatu yang membuat sampai dia tidak bisa menyangkal. Saya ngomong begitu sama Tuhan, terangnya. Di suatu pagi, Tarina pun merasa digerakkan untuk mengikuti suaminya. Karena biasanya sang suami akan pergi di pagi hari. Saat mulai mengikuti sang suami, betapa terkejutnya saat Tarina mendapati kalau ternyata Rai pergi menemui selingkuhannya. Gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Tarina nongol. Ya sempat kaget sih saya.
Kok bisa? Tahu dari mana dia? Saat itulah Tarina tahu kalau suaminya punya selingkuhan dan bahkan sudah punya anak dari hasil hubungan gelap tersebut. Menyadari kedok perselingkuhannya terbongkar, Rai mulai diserang rasa gusar. Tapi mau gak mau, dia berpikir harus menyelesaikan persoalan tersebut dengan Tarina. Lalu saya panggil dia. Saya bilang, iya benar, bayi itu memang anak saya dari wanita itu. Namanya Dimas. Saya bilang usianya 8 bulan. Cuman kondisi daripada jantungnya tidak baik karena jantungnya ada bocor di bagian atas. Jelas Rai. Dia pun mencoba menjelaskan jika perselingkuhan yang dia lakukan adalah karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari sang istri. Saya bilang, semua ini bukan salah saya semua. Situ juga kan ada salahnya karena kamu tidak seperti apa yang saya harapkan. Saya mau seorang istri yang keibuan. Saya mau istri yang mengurus rumah tangga, masak, perhatiin anak, perhatiin suami. Tapi kan saya gak dapat selama ini. Jelasnya ada banyak istri yang mungkin bertindak reaktif saat mendapati suaminya selingkuh, sampai ujung-ujungnya meminta untuk bercerai. Namun dalam persoalan rumah tangganya yang terbilang cukup parah, Tarina justru memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan cara yang terbaik. Bukan dimasalahin siapa yang salah, saya yang salah atau dia yang salah. Mau gak bertobat gitu ya? Ya udah, kita rekonsiliasi, pemulihan. Cuma soal itu, anak saya juga gak tahu anak harus bagaimana, ungkapnya. Sebagai orang yang percaya, Tarina mendorong suaminya supaya mereka mendapatkan bimbingan konseling dari mentor rohani yang mereka percayai. Pilihan ini pun mendatangkan pemulihan yang luar biasa atas hubungan mereka. Bahkan dengan rendah hati, Tarina rela menerima anak hasil perselingkuhan suaminya untuk dirawat menjadi anak. Sampai hari ini perselingkuhan yang menimpa rumah tangga pasangan ini justru dipakai Tuhan untuk memperkuat hubungan Rai dan Tarina. Pastinya dibutuhkan kebesaran hati dari seorang istri untuk mengampuni suaminya yang jelas-jelas mengkhianati janji suci pernikahan yang sudah mereka bangun bersama. Sekian